Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi sumber daya alam mata kuliah perekonomian Indonesia yang dibawakan oleh Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar SEMA selaku dosen. Adapun anggota kelompok 5 yaitu Alif Muhammad sebagai pemateri pertama, Mutmainah Rahma sebagai moderator sekaligus pemateri kedua, dan Siti Mulyati sebagai pemateri ketiga. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita bahas materi yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Muhammad. Saya sebagai pelaku pemateri pertama dari kelompok 5. Materi pertama yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berada di alam, baik fisik maupun hayati, yang dinilai memiliki daya guna untuk memenuhi kebutuhan manusia, di antaranya agar tercipta kesejahteraan hidup manusia. Sumber daya alam yang terkandung di bumi banyak sekali bentuk dan jenisnya, baik yang lokasinya berada di wilayah daratan maupun perairan. Baik, selanjutnya di Indonesia itu sendiri memiliki potensi sumber daya alam yang sangat luas, yaitu antara lain hutan. Hutan di wilayah Indonesia adalah hutan terluas ketiga di dunia. Luas hutan Indonesia mencakup sekitar 99 juta hektar. Yang kedua itu adalah lautan. Indonesia merupakan negara maritim. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Lautan di wilayah Indonesia kaya berbagai jenis ikan, sumber daya alam laut berupa biota laut, tambang minyak, lepas pantai, dan pasir besi. Yang ketiga yaitu minyak bumi. Minyak bumi adalah cairan kental coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar dan terdapat pada lapisan teratas dan dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi masih sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Dan yang keempat yaitu adalah gas alam. Potensi gas alam di Indonesia sangat banyak. Diperkirakan cadangan gas alam Indonesia sekitar 2,8 triliun meter kubik. Cadangan gas alam Indonesia hanya 1,5% dari cadangan gas alam dunia, sehingga gas alam merupakan salah satu bentuk potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu batu bara. Batu bara adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuhan yang mati yang tertimbun selama jutaan tahun. Lapisan itu terputus dari udara langsung dan mendapat tekanan terus-menerus di lapisan di atasnya. Negara Indonesia adalah penghasil batu bara terbesar kelima di dunia. Indonesia menjadi negara pengekspor batu bara di dunia karena betapa minimnya pengolahan batu bara di dalam negeri. Baik, materi selanjutnya adalah dampak positif sumber daya alam yang tersedia di Indonesia. Melihat dari kelima potensi sumber daya alam Indonesia, hal tersebut tidak dapat bisa berlangsung karena harus ditopang dengan pertama, Indonesia harus berada di wilayah khatulistiwa, sehingga keadaan tersebut menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara yang beriklim tropis yang mendapatkan curah hujan yang tinggi. Oleh karena itu, mengapa hutan Indonesia menjadi hutan yang terbentang luas yang mendapatkan urutan ketiga di dunia. Selanjutnya yaitu selain itu karena Indonesia berada di jalur vulkanis yang cukup aktif, sehingga menjadikan Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Artinya Indonesia memiliki tanah yang akan mineral dan subur, dan itu sangat baik untuk pertanian maupun di potensi sumber daya alam batu bara dan gas alam Indonesia. Selanjutnya itu adalah potensi dan sebaran pertanian. Pada sebaran pertanian ini, Indonesia menggunakan sumber daya alamnya untuk bekerja dan bercocok tanam di bidang pertanian, antara lain padi. Kita bisa lihat padi hampir semua daerah Indonesia bermata pencarian dan bisa tumbuh subur di seluruh daerah di Indonesia. Yang kedua, jagung. Jagung adalah tanaman yang sangat menjadi makanan pokok masyarakat Madura dan NTT yang dihasilkan di daerah tersebut. Sehingga pada masyarakat Madura dan NTT, jagung merupakan mata pencarian yang paling aktif dan memiliki potensi di wilayah masyarakat tersebut. Yang selanjutnya itu adalah ubi kayu. Tanaman ubi kayu mudah ditanam, bisa ditanam basah ataupun kering, dan bisa tumbuh di ketinggian hingga 800 mdpl, sehingga banyak masyarakat yang menggunakan ubi kayu ini sebagai potensi sumber daya alam untuk ditanam di wilayah-wilayah mereka karena mudah diakses dan gampang. Sekian dari
materi saya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yang lainnya. Selanjutnya ada potensi dan sebaran perkebunan. Suburnya tanah dan mendukungnya alam di Indonesia, rakyat Indonesia bisa menanam apa saja dan akan tumbuh. Sehingga bukan hanya pertanian, tetapi sektor perkebunan juga bisa ikut dimaksimalkan untuk mendukung ketahanan pangan seperti tebu, kelapa sawit, dan kopi. Potensi dan sebaran peternakan serta perikanan. Daging sebagai salah satu sumber protein yang sangat penting untuk dikembangkan. Indonesia sebagai negara yang memiliki lahan yang cukup besar selain untuk digunakan berkebun dan bertani. Lahan tersebut juga dipakai oleh para pemilik hewan untuk menggembalakan hewannya. Peternakan secara umum menyebar secara merata di seluruh Indonesia, tetapi ada beberapa daerah yang lebih fokus kepada hewan tertentu karena adanya lebih mendukung dan lebih menghasilkan hewan ternak yang lebih baik. Sebagai negara maritim dan mempunyai laut yang luas, potensi peternakan laut di Indonesia sangatlah kaya. Karena selain itu, keadaan alam bawah laut Indonesia juga tidak dapat dilihat sebelah mata untuk mengedepankan faktor keindahan, keragaman, dan pariwisata. Kemudian ada permasalahan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan tetap memperlihatkan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian, sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi atau bisa disebut resource-based economy, dan sebagai penopang sistem kehidupan atau life support system. Kemudian, berbagai permasalahan muncul dan memicu terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga dikhawatirkan akan berdampak besar bagi kehidupan makhluk di bumi, terutama manusia yang populasinya semakin besar. Beberapa permasalahan pokok sumber daya alam dapat digambarkan seperti berikut. Yang pertama adalah terus menurunnya kondisi hutan Indonesia. Hutan merupakan salah satu sumber daya yang penting, tidak hanya dalam menunjang perekonomian nasional, tetapi juga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem dunia. Yang kedua adalah citra pertambangan yang merusak lingkungan. Sifat usaha pertambangan, khususnya tambang terbuka, selalu merubah bentang alam sehingga mempengaruhi ekosistem dan habitat aslinya. Yang ketiga adalah tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Hutan bakau di Jawa dan Kalimantan menyusut secara tajam, disertai rusaknya berbagai ekosistem. Yang keempat adalah kerusakan das atau daerah aliran sungai. Praktik penebangan liar dan konversi lahan menimbulkan dampak yang luas, yaitu kerusakan ekosistem dalam tatanan das atau daerah aliran sungai. Hubungan sumber daya alam di Indonesia dan perekonomian. Hubungan antara sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi adalah isu yang kontroversial dalam penelitian empiris tentang pembangunan. Sumber daya alam secara historis merupakan faktor pengembangan penting untuk banyak negara. Eksplorasi sumber daya alam harus juga dibarengi dengan pemeliharaan dan pelestariannya karena tidak semua sumber daya alam tidak terbatas. Maka, untuk keberlangsungan hidup manusia perlu dilakukan tindakan yang tepat dan diikuti dengan kesadaran yang tinggi dalam pengelolaan sumber daya alam agar keseimbangan alam tetap terjaga. Kasus terkait sumber daya alam di Indonesia, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bersama Yayasan Auriga Nusantara membedah permasalahan politik dan tata ruang pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam diskusi publik yang digelar secara virtual, dalam diskusi ini KPK dan Auriga ingin menjaring rekomendasi perbaikan supaya pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Sulawesi Tengah mengedepankan kepentingan masyarakat lokal. Ada 3 masalah dalam pengelolaan SDA di Sulawesi Tengah. Yang pertama adalah
Pemanfaatan SDA di Sulawesi Tengah yang berorientasi pada akumulasi global. Yang kedua adalah petani dan buruh menerima beban sosial dan lingkungan pemanfaatan SDA. Dan yang ketiga adalah terkait dengan lingkungan hidup, industri processing nikel di Morowali yang berbasis pada energi batubara jadi sangat kotor. Solusi terkait permasalahan SDA dengan dihubungkan dengan ekonomi. Agar kelangkaan bisa teratasi, manusia setidaknya melakukan beberapa cara seperti menyusun skala prioritas penentuan urutan kebutuhan dari yang terpenting sampai dengan yang kurang penting. Dengan menyusun skala prioritas, dapat memperlihatkan kebutuhan mana yang benar-benar mendesak dan harus dipenuhi. Yang kedua, SDA dimanfaatkan perlahan-lahan sehingga tingkat pendapatan dan standar hidup tetap rendah tetapi untuk jangka waktu yang lama. Yang ketiga, SDA dihemat penggunaannya dan dimanfaatkan sedikit demi sedikit tetapi akan menjadi banyak bila terdapat penemuan teknologi yang baru.